dan mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surganya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tama dan paling utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, keafiatan dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama mengikuti webinar haji, dan saya doakan mudah-mudahan wasilah webinar pada siang hari ini yang sudah pernah haji dan umroh, Allah panggil lagi segera untuk melaksanakan haji dan umroh. Kemudian yang belum, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, yang bermanfaat, serta rezeki yang berkah berlimpah, sehingga kemudian kita semua bisa kembali menuju Baitullah bersama keluarga besar kita. Kedua kalinya, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan atas junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada acara webinar online pada siang hari ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu calon-calon tamunya Allah, calon tamunya Rasulullah, dan insya Allah menjadi penghuni surganya Allah, kami ucapkan selamat datang di acara webinar haji pada hari Minggu 2 Juni 2024 bersama kami PT Buana Sentosa Utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara, mohon izin kami membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu materi webinar haji, acara ketiga yaitu tanya jawab, dan acara keempat yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih berkahnya acara kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama buka dengan kita melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih mengefisiensikan waktu pada siang hari ini, kita beranjak ke acara kedua, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi tentang webinar haji dengan tema mengupas tuntas cara haji tanpa antri. Yang dalam hal ini alhamdulillah telah hadir bersama kami yaitu Direktur Utama PT Buana Sentosa Utama, Ibu Hajah Fajar Astuti, yang kemudian akan menjadi pemateri kita pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Jimmy. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma. Yang kami hormati Bapak Komisaris Utama PT Buana Sentosa Utama, Bapak Adi Yulianto Kusumo, yang saat ini juga mendampingi jamaah haji dari PT Buana Sentosa Utama, dan mitra-mitra hebat dari PT Buana Sentosa Utama yang hadir pada acara webinar pagi hari ini, adik-adik dari manajemen Sentosa Travel PT Buana Sentosa Utama yang alhamdulillah hari ini bisa memandu acara webinar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas izinnya, atas ridhonya, pada hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi meskipun dalam daring secara online, tapi semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah, dan insya Allah kita semua calon-calon penghuni surganya Allah. Alhamdulillah, salam sayang saya untuk seluruh calon-calon tamu Allah. Alhamdulillah saya saat ini berada di kota Madinah Al-Munawwaroh, ya,
Ini masih berada di hotel. Alhamdulillah hotel kita berada di Hotel Al-Haram. Nah, ini waktu Madinah sekarang menunjukkan jam 8 lewat 22 menit. Jadi masih waktu sholat duha untuk di Madinah. Dan Alhamdulillah sedikit menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia, Alhamdulillah kondisi jamaah dari 39 jamaah Haji Plus PT Buana Sentosa Utama, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tidak kurang suatu apapun, dan mohon doanya hari ini kita akan bertolak menuju ke kota suci Mekah. Insya Allah nanti kita akan menggunakan kereta api cepat, yaitu dari kota Madinah menuju ke Oh, Alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahmi di sini dengan Bapak Ibu sekalian, agar bagaimana sih Bapak Ibu sekalian juga bisa segera mewujudkan impian seperti saudara-saudara muslim dimanapun berada, untuk kita segera menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, saya lihat di sini, Masya Allah luar biasa ya, di kota Madinah, setiap waktu sholat itu jutaan umat muslim yang menunaikan sholat, luar biasa. Jutaan umat muslim dari seluruh dunia sudah berkumpul di sini. Apalagi nanti di kota Mekah, itu jauh-jauh lebih sangat banyak jumlahnya. Karena tahun ini dari Indonesia saja ada 241.000 jamaah haji yang berangkat tahun ini. Dan dari 241.000 ini, yang 221.000 ini adalah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan yang 19.300 ini diselenggarakan oleh PIHK, oleh travel penyelenggara ibadah haji dan umroh. Ini seperti contohnya adalah PT Buana Sentosa Utama. Dan dari sekian banyak travel PIHK yang ada di Indonesia, alhamdulillah hanya 291 travel saja yang tahun ini memberangkatkan jamaah haji. Jadi Bapak Ibu bisa sedikit kita memberikan pemahaman bahwa tidak semua travel umroh dan haji itu mempunyai izin untuk memberangkatkan jamaah haji. Jadi jamaah travel yang boleh memberangkatkan haji adalah travel yang sudah mempunyai izin haji atau sudah mempunyai PHK. Dan alhamdulillah di PT Buana Sentosa Utama ini sudah lengkap, yaitu adalah izin umroh dan juga izin hajinya. Sehingga tahun ini pun PT Buana Sentosa Utama berkesempatan untuk memberangkatkan jamaah haji secara khusus yang insya Allah akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah, kondisi yang saya rasakan di sini, Masya Allah, haru biru berada di kota Madinah, berada di dekatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adanya hanya merinding dan merinding. Alhamdulillah jamaah Buana Sentosa Utama juga sudah berkesempatan untuk berziarah untuk ke Raudhah sampai 2 kali. Insya Allah pun kita sudah memanjat doa-doa terbaik agar saudara muslim di seluruh Indonesia segera diberi kesempatan untuk bisa berhaji seperti kami semua yang ada di sini. Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Selalu saya sampaikan bahwa seluruh umat muslim dimanapun berada tanpa terkecuali, dari ujung barat sampai ujung timur dari dunia ini, semua punya kesempatan untuk berhaji. Yakin saja, karena Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Setiap umat muslim itu pasti diberikan kesempatan untuk berhaji. Diberi kesempatan untuk berhaji, dan bagi yang sudah berkesempatan dan sudah berangkat terlebih dahulu, kenapa kok mereka bisa lebih cepat bisa berangkat? Karena dalam hatinya sudah yakin terlebih dahulu akan panggilan Allah. Ya, kita sudah tahu sebagai umat muslim di sini, kewajiban sebagai umat muslim ada 5. Ya, yaitu yang pertama
syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji dan umroh. Saya yakin syahadat, sholat itu sudah kita tunaikan semuanya. Bahkan setiap kali kita sholat sehari 5 waktu, kita sudah bacakan syahadatnya juga. Puasa, baru saja kemarin kita tunaikan puasa Ramadan. Termasuk juga zakat menutup di akhir Ramadan, di malam Idul Fitri kita juga menunaikan zakat fitrah. Nah, yang kelima inilah yang mohon maaf Bapak Ibu, haji dan umroh. Ini yang sering sekali kita sebagai umat muslim ataupun saudara-saudara kita itu masih banyak sekali beralasan. Haji dan umroh, mesti alasannya nanti dulu, besok dulu, tunggu dulu. Nah, dengan adanya alasan-alasan inilah yang akan menghambat, memperlambat proses kita untuk menyempurnakan rukun Islam. Kita haji nanti tunggu anaknya selesai kuliah dulu. Kita mau haji nanti tunggu rumahnya bagus dulu. Kita mau haji nanti tunggu kita sudah anaknya sudah pada nikah atau kita sudah kawinkan anak-anak kita semuanya. Dengan alasan-alasan seperti inilah yang akan menunda proses bagaimana kita segera menjadi seorang muslim yang sempurna, yaitu sudah menyempurnakan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita, yaitu dengan menunaikan ibadah haji. Dan saya sampai di sini bisa melihat banyak sekali saudara-saudara kita dari yang tua, dari yang punya keterbatasan tidak bisa jalan, dari yang mohon maaf, dari yang berkulit hitam, dari yang berkulit semua bercampur jadi satu di sini. Mereka berlomba-lomba untuk bagaimana segera menyempurnakan, menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim untuk berhaji. Nah, kita semua tahu bahwa hukum ibadah haji adalah wajib, ya, wajib bagi yang mampu istitoah. Nah, ini yang mohon maaf terkadang kita sekalian masih menjadikan diri kita itu tidak mampu. Ya, kita masih banyak alasan sehingga alasan itu mengarah pada kita tidak mampu. Bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita, menitipkan rezeki kepada kita, itu sudah sangat luar biasa banyak. Dengan dibanding biaya untuk kita menunaikan ibadah haji, itu akan jauh-jauh sangat tidak ada nilainya. Ya, kita bisa tahu, haji reguler, Bapak Ibu. Haji reguler kita mendaftar di Kementerian Agama, ya kita setor uang 25.500.000. Nah, nanti kita akan mendapatkan antrian keberangkatan kurang lebih 35 tahun lagi. Bayangkan Bapak Ibu, haji reguler biayanya hanya sekitar 40 bahkan sampai 60 juta. Jadi kalau Mama sampai sekarang, Bapak Ibu kalau dibilang nanti dulu, tunggu dulu. Mohon maaf sekali, bukannya kita meremehkan Bapak Ibu. Allah berikan rezeki kepada kita, itu sudah jauh-jauh lebih banyak jumlahnya dari 60 juta tersebut. Tapi kenapa kita terkadang masih banyak beralasan, nanti dulu, tunggu dulu, saya belum mampu. Nah, itulah yang sebenarnya menjadikan kita tidak mampu adalah diri kita sendiri. Ya, kita tidak yakin bahwa kita itu sebenarnya mampu dan Allah itu mampukan. Nah, sesuai dengan janji Allah juga, bahwa siapapun yang menjadi tamu Allah, itu doanya diijabah dan dosa-dosanya diampuni. Allah, luar biasa janji Allah ini. Ya, apapun yang kita panjatkan selama menjadi tamu Allah, baik haji ataupun umroh, itu akan diijabah dengan cepat, diijabah dengan segera, tanpa dengan tunda-tunda. Itu yang Allah janjikan kepada hambanya yang mau mendekat kepadanya. Yang kedua janji Allah, Allah akan mengganti seluruh biaya umroh dan haji kita. Kita sudah dijanji loh Bapak Ibu. Kita dijanji berapapun biayanya itu akan diganti. Digantinya tidak itu saja, tapi digantinya akan jauh berlebih, jauh-jauh sangat berlebih dari yang apa yang kita keluarkan. Oleh karenanya, kita sering melihat tetangga kanan kiri kita, saudara kita, yang kita lihat tahun ini kemarin berangkat
Baitullah untuk umroh. Tahun ini berangkat haji. Kok bisa ya mereka seperti itu? Itulah Bapak Ibu, itu janji Allah yang tidak tertulis, tapi bagi yang beriman akan merasakan yang sangat luar biasa. Dari janji Allah itu ditepati dengan tidak hanya jumlahnya pas, tapi akan jauh dilipatkan lebih banyak. Oleh karenanya Bapak Ibu segeralah ya. Saya sampai di sini saya mempunyai tagline bahwa Baitullah itu adalah seberapa yakin hati Anda. Ya, seberapa yakin hati Bapak Ibu sekalian. Insya Allah, kalau Bapak Ibu yakin tidak ada hal yang sulit untuk Baitullah. Kita lihat tukang koran naik haji, tukang becak naik haji, tukang gorengan naik haji. Terus apa bedanya dengan para pejabat? Apa bedanya dengan para pengusaha? Semua sama. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya dari jenis pekerjaannya. Tapi Allah melihat setiap hambanya dari tingkat ketakwaan. Semakin kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan akan berlari mendekat kepada kita. Sebaliknya Bapak Ibu, semakin kita menjauh kepada Allah, maka Allah tidak akan mengenal kita. Tinggal sekarang pilihan ada di diri kita. Kita mau dikenal oleh Allah atau Allah akan menjauh dari hidup kita. Itu semua ada dalam diri kita. Bapak Ibu sedikit memperkenalkan. Alhamdulillah kami di PT Buana Sentosa Utama, ini kantor pusatnya ada di Yogyakarta, sedangkan kantor cabang utama kita ada di NTB, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di sebelah timur Hotel Lombok Astoria. Jadi bagi Bapak Ibu yang tempat tinggalnya di NTB, insya Allah silakan bisa singgah di kantor kami, kantor cabang utama di NTB, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan untuk di NTB sendiri, alhamdulillah kita sudah mempunyai kantor-kantor cabang pembantu di setiap kabupaten di NTB. Ada di Lombok Timur, ada di Sumbawa Besar, ada di Kabupaten Dompu, dan insya Allah kita sebentar lagi juga akan membuka kantor di Lombok Tengah dan juga di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, itulah sedikit dari kantor dari PT Buana Sentosa Utama. Nah, untuk jajaran direksi dan komisaris dari PT Buana Sentosa Utama, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Alhamdulillah, saya seringnya dipanggil dengan Bu Fajar. Alhamdulillah saya di sini sebagai direktur utama dari PT Buana Sentosa Utama. Banyak yang meramu bagaimana Bapak Ibu bisa berangkat mulai dari daerah sampai nanti pulang ke rumah masing-masing semuanya. Insya Allah kami dari PT Buana Sentosa Utama yang akan memberikan pelayanan mulai dari pesawatnya, mulai dari hotelnya, dari transportasinya, dari konsumsi dan lain sebagainya. Insya Allah kami sendiri yang meramu. Karena alhamdulillah kami sudah mempunyai izin dan kami sudah mempunyai perwakilan-perwakilan yang amanah di kota Mekah maupun di Madinah. Jadi insya Allah Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah haji, dalam melaksanakan ibadah umroh, insya Allah kami senantiasa memberikan pelayanan yang prima, religius, edukatif, dan smart. Jadi itulah misi dari PT Buana Sentosa Utama, yaitu memberikan pelayanan yang prima, religius, edukatif, dan smart. Itulah untuk izin-izinnya, Bapak Ibu bisa lihat izin umroh kita ada di nomor U338 tahun 2020 dan PIHK-nya juga sudah ada. Insya Allah Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena sekarang kita tahu Bapak Ibu di luaran sana banyak sekali travel-travel yang menawarkan paket umroh atau paket haji tapi dengan harga yang tidak wajar atau dengan paket yang tidak wajar. Oleh karenanya tak pernah bosan-bosannya, tak pernah henti-hentinya saya menyampaikan, mengajak Bapak Ibu dalam memilih travel harus cermat, harus benar-benar teliti, ya. Jangan sampai Bapak Ibu masuk ke dalam lubang yang salah. Contohnya saja sekarang Bapak Ibu kita lihat
Ini adalah musim haji, dan kemarin pun di Madinah ini, di Masjid Bir Ali, itu ada 22 warga negara Indonesia yang tertangkap oleh intel dari polisi di Saudi Arabia. Karena apa? Karena mereka menunaikan ibadah haji tidak dengan visa yang resmi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu waspadai. Seandainya ada teman atau saudara yang menawarkan harga haji hanya 150 juta tanpa antri langsung berangkat, atau berangkat haji tahun 2024 hanya 180 juta. Bapak Ibu tolong jangan hanya melihat jumlah angkanya saja. Ya, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu jangan melihat jumlah angka nominalnya, ya. Tapi Bapak Ibu harus berpikir secara pandai. Ya, berpikir secara pandai, kira-kira kalau saya berangkat dengan jumlah segitu, 150 sampai 200 juta tanpa antri, kira-kira itu visa yang digunakan menggunakan visa apa? Hotel yang digunakan hotel mana? Pesawat yang digunakan pesawat mana? Dan Bapak Ibu jangan hanya tergiur harga murah. Bapak Ibu sudah bisa sampai Madinah, sudah bisa sampai Mekah, tapi pada saat nanti mau masuk ke Arafah, itu Bapak Ibu akan melewati proses yang sangat ketat. Ya, proses yang sangat ketat. Bapak Ibu bisa lihat ini ada gelang. Gelang ini ada barcode-nya Bapak Ibu ya. Ini ada barcode-nya. Nah, ini adalah menandakan bahwa Bapak Ibu ini sudah resmi menjadi jamaah haji dari Indonesia. Nah, termasuk juga Bapak Ibu nanti akan diberikan gelang seperti ini, ya. Bagi travel-travel yang mohon maaf menggunakan visa yang tidak resmi, pasti tidak bisa menunjukkan ini semua, ya. Jadi Bapak Ibu hanya cukup berangkat, tapi di sini nanti juga mohon maaf, kucing-kucing Bapak Ibu ditaruh di hotel, nggak boleh keluar dari hotel. Nanti pada saat mau masuk ke Arafah, Bapak Ibu harus kucing-kucingan juga dengan petugas. Mungkin tengah malam Bapak Ibu baru diangkut menuju ke Arafah. Kalau nasib baik berpihak kepada Bapak Ibu bisa lolos, bisa sampai ke Arafah. Tapi kalau nasibnya tidak baik, Bapak Ibu langsung tertangkap, maka akan urusannya semakin panjang. Bapak Ibu akan diproses secara hukum di Saudi Arabia, dan tentunya nanti selama 10 tahun ke depan Bapak Ibu tidak bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Itulah yang diberikan, sanksi-sanksi yang diberikan selain denda juga oleh kerajaan di Saudi Arabia. Oleh karenanya saya selalu menghimbau Bapak Ibu untuk ibadah kita jangan berbuat curang, ya. Untuk ibadah kita lakukan sesuai dengan jalan yang baik. Ya, karena niat kita ibadah. Niat kita adalah untuk mengharap ridho Allah. Bagaimana Allah akan ridho kalau mohon maaf cara yang kita gunakan tidak baik, cara yang kita gunakan tidak lurus, tidak benar, tidak jujur, ya. Apakah ibadah kita nanti akan mendapat ridho Allah? Karena mohon maaf banyak sekali jalan-jalan yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh aturan dari negara Saudi Arabia ataupun di negara Indonesia. Oleh karenanya Bapak Ibu tidak pernah henti-hentinya untuk menyampaikan berangkat haji, berangkat umroh tadi sudah dijanji oleh Allah. Allah akan mengganti seluruh biaya haji dan umroh kita. Ya, jangan Bapak Ibu dengan hanya hitungan harga, selisih harga, tapi tidak masuk akal, akan menjadikan rusak ibadah kita semua. Baik, Bapak Ibu, selalu saya sampaikan bahwa untuk bisa segera ke Baitullah, kita punya 3 langkah. Kita punya 3 cara sukses bagaimana sih untuk bisa segera ke Baitullah. Yang pertama adalah kita punya niat yang kuat. Ya, kita punya niat. Kita punya niat dan niat itu kita jaga. Jangan sampai niat itu kita gampang berubah hanya dengan kondisi atau tingkat keimanan kita yang mohon maaf mudah dibolak-balik.
Ya, kita mudah dibolak-balikan iman kita. Terkadang pas tinggi, oh saya kepingin segera berangkat. Nanti di saat pas iman kita turun, mau berangkat dari mana? Kebutuhan aja masih banyak yang belum tercukupi. Nah, itulah mohon maaf, kalau kita mau segera ke Baitullah, kuatkan yakin. Ya, dekatkan diri kita selalu kepada Allah. Minta sama Allah untuk kita dimampukan. Minta sama Allah untuk kita bisa disegerakan ke Baitullah. Ya, kita punya niat, Bismillah ya Allah, tahun 2025. Bismillah ya Allah, paling lambat 2030 bisa berhaji. Bismillah ya Allah, paling lambat Desember 2024 bisa menunaikan ibadah umroh. Itu adalah niat. Ya. Orang tidak bisa melihat niat kita bagaimana, tapi Allah bisa melihat bagaimana kesungguhan dari diri kita. Ya, Bapak Ibu, dengan saya sih sudah punya niat, tapi, nah ini tolong kata tapi itulah yang harus segera kita hilangkan. Kalau kita ingin bisa segera sampai ke Baitullah. Ya, jadi untuk ke Baitullah kita harus yakin. Jangan pakai tapi. Ya, harus pakai yakin. Kalau pakai tapi, nanti ujung-ujungnya setannya yang banyak datang. Kita akan semakin lama untuk bisa segera ke Baitullah. Tapi kalau kita dengan yakin, itu Allah akan mendorong jauh lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Kita berpikir, Bismillah, umpama 2027 kita berhaji. Bismillah, karena kita saking yakinnya, Allah kasih rezeki lebih untuk itu. Sehingga insya Allah tahun 2025 kita bisa berangkat haji. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita semakin mendekat kepada Allah, Allah akan berlari menghampiri kita dan mempercepat untuk cita-cita kita, impian kita segera bisa diwujud. Tapi kalau kita pakai alasan nanti dulu, tapi dulu, Allah akan menjauh kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yakin kuncinya ya. Yakin. Ya, saya semakin yakin bahwa Baitullah itu adalah seberapa yakin hati Anda. Kalau hati Bapak Ibu itu yakin, Baitullah itu akan sangat dekat. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak merasa yakin, maka Baitullah itu akan sangat jauh. Karena banyak sekali alasan-alasan kita untuk menghambat kita bisa sampai ke Baitullah. Apa alasan itu? Banyak sekali ragam kehidupan di dunia ini yang menjadikan alasan-alasan sehingga menghambat bagaimana perjalanan kita sampai ke Baitullah. Bapak Ibu, saya merasakan alhamdulillah sudah dari tanggal 25 Mei saya meninggalkan rumah. Alhamdulillah. Saya sampai menyampaikan kepada Bapak Komisaris bahwa kita berada di tanah suci di kota Madinah ini dan insya Allah nanti di kota Mekah itu merasakan adalah nikmat mana lagi yang kau dustakan. Pak Ibu bisa membayangkan bahwa kita di Baitullah itu benar-benar hanya mendekat kepada Allah. Kita tidak memikirkan pekerjaan, kita tidak memikirkan apa yang ada kita punyai di rumah di Indonesia. Kita benar-benar di sini sudah disediakan makan, tidur. Jadi tugas kita itu hanya ibadah mendekat kepada Allah, ibadah mendekat kepada Allah, yang itulah menjadi tabungan pahala kita. Dan alhamdulillah semua jamaah dari PT Buana Sentosa Utama juga merasakan hal yang sama. Jadi yang punya pekerjaan sepadat apapun di Indonesia, alhamdulillah di sini bisa terlupakan. Kita hanya benar-benar memikirkan ibadah dan maka selalu saya bilang, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Nah, di sini hanya menabung pahala, dan menabung terus, yang insya Allah nanti akan dibuka setelah kita sudah meninggal dunia. Ini yang pertama, yakin, yang kita punya niat yang kuat. Yang kedua, kita harus actionkan. Ya, Bapak Ibu kalau sudah punya niat yakin, tapi kok nggak di-actionkan, itu sama saja bohong, Bapak Ibu. Mohon maaf. Bapak Ibu sudah ingin sekali, sudah yakin sekali mau segera ke Baitullah, tapi untuk segera mendaftar, untuk segera nabung, untuk segera setor tabungan, masih ditunda-tunda terus.
juga akan menghambat bagaimana kita bisa segera sampai ke Baitullah. Ya, yang penting kita semakin cepat, semakin kita berlari mendekat kepada Allah, Allah akan berlari menghampiri kita. Maka untuk urusan itu, segera sisihkan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, rezeki yang kita dapatkan dari Allah, yang Allah titipkan kepada kita, itu ada bagian yang memang untuk kita berangkat ke sini. Ya, jadi mohon maaf kalau digunakan untuk urusan dunia terus, nggak pernah ada cukupnya. Bapak Ibu sudah punya mobil 10, Bapak Ibu sudah punya rumah bertingkat 10, itu akan merasa kurang, kurang, dan kurang kalau kita hanya mengurusi urusan dunia terus. Ya, apalagi mohon maaf, Bapak Ibu yang diberikan rezeki anak-anaknya soleh solihah, rezeki tidak hanya berupa uang Bapak Ibu, ya, tapi di mana kesehatan, anak soleh dan solihah, keluarga yang tentram, sejahtera, bahagia, itulah rezeki yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Jadi jangan ditakar rezeki itu dari seberapa besar tabungan kita, seberapa besar uang di rekening kita. Malah justru kita akan semakin takut. Uang di rekening ada, tapi untuk urusan ke Baitullah kita masih tunda-tunda. Yang bagus adalah kita sudah punya niat, kita sudah yakin kepada Allah, maka segeralah sisihkan rezeki yang Allah berikan untuk kita bukakan tabungan, tabungan haji, tabungan umroh. Sisihkan, kita kembalikan lagi untuk urusan Allah. Maka dengan demikian, Bapak Ibu, Allah akan semakin menunjukkan rasa cinta kepada kita. Sehingga terkadang, mohon maaf, kita tidak sadar. Kita sehari nabung 100.000, nabung 50.000. Masya Allah, dalam 1 tahun, tiba-tiba uang kita sudah terkumpul segitu. Terkadang kita tidak sadar, uang itu dari mana? Kok tiba-tiba ada saja? Itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Tapi kalau umpama, mohon maaf, kita yang menunda, maka ujian kita akan semakin merasa berkurang, kurang, dan kurang. Itulah bedanya, Bapak Ibu. Yang yakin, segera actionkan, dengan yakin, tapi masih pikir-pikir dulu. Oleh karenanya, Bapak Ibu, saya doakan dari Madinah. Insya Allah, Bapak Ibu yang hadir di acara webinar pada saat ini menjadi orang-orang yang ahli bersyukur kepada Allah, yang ahli bertobat kepada Allah. Bapak Ibu senantiasa menyisihkan rezekinya untuk urusan Allah. Bapak Ibu tadi segera yakin, Bapak Ibu segera bayarkan. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, kalau ditunda-tunda akan memperlambat. Bapak Ibu tuh, sekarang setor haji di Kementerian Agama di kabupaten atau kota Bapak Ibu tinggal, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan antrian kurang lebih 30 sampai 35 tahun lagi. Nah, apakah bisa menjamin usia kita sampai 30 tahun ke depan? Nah, Bapak Ibu jangan berpikir kalau kita itu mau ke Baitullah nanti, tubuh kita masih sehat terus. 1 hari ke depan, 1 jam ke depan, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Makanya, oleh karenanya Bapak Ibu, kalau sudah ada rezekinya, segera sisihkan, segera setorkan, segera, jangan tunda-tunda. Rezeki itulah yang sebenar-benarnya adalah rezeki titipan dari Allah yang akan kita kembalikan lagi untuk urusan Allah. Bapak Ibu segera setorkan. Umpama Bapak Ibu mau berangkat umroh, di PT Buana Sentosa Utama cukup setorkan dengan 2.600.000. Kalau Bapak Ibu mau berhaji lewat PT Buana Sentosa Utama, setoran pertama adalah 5 juta rupiah. Dan kami pun dari PT Buana Sentosa Utama ini akan memudahkan, akan membantu Bapak Ibu agar bisa cepat segera berhaji, yaitu dengan kita membukakan tabungan haji. Tabungan haji diawali dengan berapa?
cukup dengan langsung Bapak Ibu pertama setorannya cukup 100.000. Bayangkan Bapak Ibu, kita siapa sekarang yang mohon maaf nggak punya uang 100.000, ya? Insya Allah semua saya yakin punya uang 100.000. Bismillah, tunjukkan. Kita buka rekening 100.000. Di PT Buana Sentosa Utama kita sudah bekerja sama dengan bank penyelenggara haji yang ada di Indonesia, yaitu ada Bank Amalat atau Bank Syariah Indonesia. Itu semua bisa kita bantu untuk buka rekening tabungan haji hanya dengan modal 100.000 rupiah saja. Bapak Ibu tidak perlu ke bank, nanti akan dibantu oleh staf kita. Bapak Ibu cukup setorkan KTP, nanti sama nama ibu kandung, nomor handphone, terus Bapak Ibu setorkan cukup 100.000. Insya Allah dengan 100.000 itu kalau saya yakin akan lebih cepat untuk segera ke Baitullah. Insya Allah, yakin saja kuncinya Bapak Ibu. Yakin segera bisa ke Baitullah. Hanya dengan menabung buka tabungan pertama adalah 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu nanti tunda-tunda dulu, maka akan semakin lama juga Bapak Ibu bisa berhaji ataupun berumroh. Nah, setelah Bapak Ibu sudah setorkan DP-nya, PT Buana Sentosa Utama, maka dari PT akan memberikan bukti bahwa Bapak Ibu sudah terdaftar di PT Buana Sentosa Utama. Yang pertama yaitu Bapak Ibu mendapatkan company profile dari perusahaan. Ini buku yang isinya adalah bagaimana PT Buana Sentosa Utama, siapa komisarisnya, siapa direktur utamanya, dan di mana kantor-kantornya, itu menunjukkan bahwa perusahaan kita itu resmi, ya. Kita bukan perusahaan yang abal-abal. Insya Allah perusahaan kita bisa menerima jamaah dari seluruh Indonesia. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di NTB, tapi di seluruh Indonesia bisa kita layani. Jangan khawatir Bapak Ibu, baik yang di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, di Papua sekalipun, insya Allah sudah ada jamaah dari PT Buana Sentosa Utama. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan kartu jamaah, yaitu Bapak Ibu akan sudah terdaftar menjadi jamaah secara resmi dari PT Buana Sentosa Utama, baik jamaah haji maupun jamaah umroh. Dan nanti dengan kartu jamaah ini, Bapak Ibu juga sudah tercover asuransi. Ya, dalam artian jika terjadi musibah, meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapatkan santunan 6 juta rupiah. Itu meskipun belum berangkat. Ya, jadi tercover asuransi selama 1 tahun. Yang ketiga, Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan bukti pembayaran atau invoice. Dan Bapak Ibu yang harus yakin bahwa invoice ini tidak ada kadaluarsanya. Bapak Ibu mendaftar tahun 2024, mau berangkat tahun 2025, tidak masalah. Bapak Ibu mau berangkat tahun 2027, tidak masalah. Ya, insya Allah DP ini akan berlaku selama-lamanya. Jadi tidak ada hangusnya. Yakin saja Bapak Ibu, alhamdulillah yang sudah mendaftar di PT Buana Sentosa Utama ini akan semakin cepat berangkat karena keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, Bapak Ibu akan mendapatkan souvenir, yaitu souvenirnya untuk Bapak-bapak mendapatkan baju koko dan untuk Ibu-ibu akan mendapatkan mukena cantik dari perusahaan. Ini adalah sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu sudah terdaftar sebagai jamaah di PT Buana Sentosa Utama. Jadi Bapak Ibu biasanya tak kenal makanya tak sayang. Nah, wujud dari perkenalan kita adalah Bapak Ibu segera mendaftar. Jangan tunda-tunda. Jangan nanti dulu. Nah, semakin nanti dulu, Allah juga akan semakin menjauh dari diri kita. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan untuk masalah program Haji Plus. Nah, Haji Plus apa sih? Haji Plus adalah haji yang diselenggarakan oleh travel umroh dan haji yang sudah mempunyai
mempunyai izin resmi dari Kementerian Agama. Ya, kalau dilihat dari jumlahnya, travel umroh dan haji di Indonesia itu ada sekitar 2.200 travel. Ya, saya ulangi, travel umroh dan haji di Indonesia jumlahnya ada sekitar 2.200. Nah, dari 2.200, tidak semua travel itu mempunyai izin haji. Jadi Bapak Ibu kalau mau berhaji lewat travel, pastikan juga sudah punya izin haji atau belum. Ya. Nah, izin haji itu adalah sering disebutnya adalah sebagai PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Nah, alhamdulillah dari 2.200 travel itu yang mempunyai izin haji itu hanya sekitar 800 travel. Dan itu pun tidak aktif semuanya. Ya, tidak aktif semuanya. Sebagai contoh, tahun 2024 ini yang memberangkat jamaah haji khusus itu hanya 291 travel. Nah, apa sih bedanya antara haji khusus dengan haji reguler? Haji reguler itu adalah haji yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Jadi, mohon maaf, Bapak Ibu daftar langsung ke Kementerian Agama di Kemenak daerah setempat. Bapak Ibu setor ke bank, setornya biasanya 25.500.000, terus dibawa ke Kemenak, nanti mendapatkan nomor porsi. Nah, nomor porsi ini yang digunakan untuk nanti estimasi keberangkatan. Kalau haji reguler, itu biaya tahun ini, biaya resminya adalah sekitar 98 juta. Tapi karena Bapak Ibu mendapatkan nilai manfaat dari tabungan yang sudah bertahun-tahun dikelola oleh bank, maka Bapak Ibu cukup membayarkan kurang lebih 60 juta ya untuk haji reguler tahun ini. Nah, itu haji reguler. Bapak Ibu kalau saya lihat di sini, Masya Allah luar biasa, haji reguler tahun ini tuh yang berangkat kebanyakan adalah yang sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua karena memang antrinya sudah cukup lama. Nah, sedangkan haji khusus atau haji plus adalah haji yang diselenggarakan oleh travel yang sudah punya izin haji. Sebagai contoh, alhamdulillah dari PT Buana Sentosa Utama. Nah, caranya bagaimana untuk mendaftar haji plus? Tadi satu lagi, setelah Bapak Ibu sudah punya niat, yakin, maka Bapak Ibu segera setorkan DP hajinya. Setelah setorkan DP hajinya, Bapak Ibu juga segera setorkan booking sheet-nya. Nah, booking sheet ini nanti disetorkan juga ke rekening Kementerian Agama, tapi lewat travel. Nanti kami yang akan membantu menguruskan. Nah, berapa nilai booking sheet ini? Booking sheet-nya adalah kurang lebih 5.000 US dollar. Kalau mungkin nilai dengan kurs sekarang, Bapak Ibu yaitu kurang lebih cukup setor dengan 8 juta terlebih dahulu. Nah, nanti dengan 80 juta ini, Bapak Ibu juga sama akan mendapatkan nomor porsi antrian. Nah, nomor porsi antrian di Haji Plus ini tidak terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu hanya cukup antri kurang lebih 5 sampai dengan 7 tahun. Ya, nomor porsi itu Bapak Ibu bisa lihat juga nanti di aplikasi Haji Pintar. Nah, itu adalah untuk booking seat dan nanti Bapak Ibu akan menunggu kurang lebih 5 sampai dengan 7 tahun. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, uangnya adalah disetorkan ke rekening Kementerian Agama, bukan ke travel. Ya, jadi Bapak Ibu rekeningnya ke rekening Kementerian Agama. Nanti yang bantu adalah dari travel. Nah, yang ketiga ada yang ketiga jenis haji yaitu yang namanya haji proda. Haji yang menggunakan visa dari Kerajaan Saudi Arabia. Jadi visanya ini bukan visa yang diberikan untuk negara Indonesia, tapi visa langsung dari yang mengeluarkan adalah dari kerajaan dari negara Saudi Arabia. Nah, haji furoda ini
Ini juga Bapak Ibu tidak perlu antri. Ya, jadi Bapak Ibu daftar sekarang, boleh besok berangkat tahun depan, sama tahun 2025. Nah, ini berapa biayanya? Nah, Haji Furoda karena ini visanya menggunakan visa dari kedutaan dari Saudi Arabia, biayanya cukup mahal. Untuk tahun 2024 ini, biaya Haji Furoda kurang lebih 450 juta. Ya, jadi untuk tahun depan juga biaya kurang lebihnya sejumlah itu, mungkin bisa naik sedikit. Nah, tadi belum saya jelaskan, untuk Haji Plus ini biayanya berapa? Nah, Haji Plus ini insya Allah sangat terjangkau Bapak Ibu. Sangat-sangat terjangkau. Bagi Bapak Ibu yang mau antrinya kurang lebih 7 tahun, itu Bapak Ibu biayanya hanya sekitar 200 juta. Ya, dengan catatan Bapak Ibu booking seat sekarang, nanti berangkat kurang lebih 7 tahun lagi, itu biayanya kurang lebih 200 juta. Ya, 200 juta. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih mau yang antri sampai 35 tahun, biayanya sekitar 98 juta. Yang antri 5 sampai 7 tahun, biayanya sekitar 200 juta, atau yang mau langsung berangkat haji furoda, biayanya adalah 450 juta. Jadi sekarang tinggal mengukur kemampuan dari diri sendiri. Oh, saya mau langsung berangkat pakai yang furoda atau yang haji plus. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan ya di tahun 2024 ini, alhamdulillah PT Buana Sentosa Utama ini mendapatkan kesempatan untuk jamaah-jamaahnya yang sudah booking seat ini mendapatkan program percepatan keberangkatan. Ya, sekali lagi saya jelaskan, PT Buana Sentosa Utama alhamdulillah mendapatkan prioritas untuk jamaahnya mengikuti program percepatan keberangkatan haji. Ya, yang seharusnya berangkatnya masih 6 tahun, 7 tahun lagi. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, jamaah haji dari PT Buana Sentosa Utama bisa berangkat tahun ini. Alhamdulillah dari jumlah yang sudah booking seat kemarin, alhamdulillah saat ini ada 39 jamaah haji yang berada di kota Madinah yang bersama-sama dengan saya saat ini. Nah, 39 jamaah haji ini semua adalah dengan program percepatan. Ya, jadi saya garis bawahi lagi. Tidak semua travel punya kesempatan, punya program percepatan. Ya, hanya untuk travel-travel tertentu yang mempunyai percepatan. Jadi insya Allah yang seharusnya Bapak Ibu berangkat masih 7 tahun lagi, alhamdulillah bisa berangkat tahun ini. Begitu juga kita doakan tahun depan, Bismillah, PT Buana Sentosa Utama juga akan memberangkatkan Haji Plus dengan program percepatan kembali. Syaratnya apa? Syaratnya adalah Bapak Ibu yang sudah yakin harus segera booking seat. Harus segera punya nomor porsi. Ya, insya Allah tahun depan, tahun 2025, kita akan berangkat bersama-sama. Bismillah, dari PT Buana Sentosa Utama, ini saya berdoa kemarin di Raudhoh, ya, kemarin di Raudhoh saya berdoa agar di PT Buana Sentosa Utama tahun 2025 bisa memberangkatkan minimal 300 jamaah haji plus dengan program percepatan. Jadi ini kesempatan langka dan kesempatan yang jangan disia-siakan. Bapak Ibu sudah mendengar program ini, sudah tahu program ini, jangan tunggu lama-lama. Ya, rezeki bisa dicari. Ya, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Tapi begitu ada kesempatan, silakan ambillah kesempatan itu. Tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi Bapak Ibu yang ikut webinar pada
pagi hari ini, ya di Madinah ini masih pagi, pada pagi hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini dari kota Madinah, dari 48 calon jamaah, ya calon tamu-tamu Allah yang hadir di webinar saat ini. Saya doakan, Bismillah ya Allah, dimampukan oleh Allah, disegerakan oleh Allah, tahun 2025 bisa berhaji, tentunya bersama Buana Sentosa Utama. Siril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi yakin saja Bapak Ibu. Yakin. Baitullah adalah seberapa yakin hati Anda. Hati Bapak Ibu sudah yakin, insya Allah akan disegerakan. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan juga, berhati-hatilah dalam memilih travel, dalam memilih Bapak Ibu mau berangkat haji itu jangan coba-coba. Jangan kita bisa melihat, ya. Dan kemarin saja, baru hari kemarin di Masjid Bir Ali, itu sudah banyak yang ketangkap. Yang tertangkap karena dia tidak menggunakan visa resmi. Haji itu prosesnya sangat panjang, Bapak Ibu. Ya, prosesnya sangat panjang. Luar kota Madinah itu sudah banyak, checkpointnya udah di mana-mana. Kita mau menuju sampai ke Arafah, itu checkpointnya itu kurang lebih 12 checkpoint. Jadi Masya Allah, program checkpoint dari Saudi Arabia ini sangat banyak. Tapi kalau kita ibadah dengan resmi, dengan kita ada izin secara resmi, visanya kita bisa haji, maka dalam ibadah pun kita mau ketemu polisi sampai 100 pun kita nggak ada masalah. Tapi kalau haji kita itu tidak benar, dengan cara yang tidak benar, kita itu sudah ketakutan terlebih dahulu. Ya, bagaimana kita ibadah mau maksimal kalau hati kita masih dipenuhi dengan rasa ketakutan. Oleh karenanya, naudzubillah, Bapak Ibu, saya doakan jangan sampai ada yang kepikiran untuk ikut dengan haji yang ilegal. Biayanya hanya selisih sedikit, tapi nama, ibadah, ketenangan itu akan dipertaruhkan. Ya, Bapak Ibu tidak akan pernah merasa tenang dalam menjalankan ibadah haji. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Sebagai contoh Bapak Ibu bisa lihat ini adalah visa haji yang resmi. Jadi Bapak Ibu bisa zoom di sini. Ini visanya ini ditulis di sini adalah visa haji. Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu visa haji. Sedangkan visa yang ilegal itu biasanya di situ tulisnya adalah turis atau ada yang multiple, ya multiple atau turis itu di sini ada tulisannya, ada keterangannya. Jadi begitu di barcode, kita begitu turun dari pesawat, ini di barcode aja langsung sudah kelihatan bahwa kita yang digunakan itu visa apa. Nah, itu begitu canggihnya sistem IT di Saudi Arabia. Jadi Bapak Ibu berangkat tahun berapapun itu sudah kedetek. Makanya sekali kita berbuat curang, nanti Bapak Ibu akan di blacklist untuk tidak bisa masuk ke Saudi Arabia sampai kurang lebih 10 tahun lagi. Nah, kita akan merugi sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu harus yakin bahwa Allah akan mengganti semua biaya haji kita, kenapa kita harus pakai yang tidak baik. Nah, ini contoh juga tiketnya. Alhamdulillah kemarin kita menggunakan tiket juga maskapai kebanggaan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Untuk berangkat sampai kepulangan kita semua menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Dan untuk hotelnya, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini saya tidak pakai background-nya, ini di kamar. Ini hotelnya Alhamdulillah hotel bintang 5, ini namanya Hotel Al-Haram, Dar Al-Aiman Al-Haram. Ini Masya Allah sangat dekat dengan pintu 339, ini hanya kurang lebih 100 meter saja. Jadi kita turun lift itu sudah sangat dekat dengan Serambi dari Masjid Nabawi. Begitu juga nanti di Mekah, insya Allah hotel kita juga berada di depan
pelataran Masjidil Haram, yaitu kita ada di Sofwa Tower. Itulah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Buana Semesta Utama, termasuk insya Allah besok untuk maktabnya, untuk tenda kita juga termasuk tenda VIP. Kita ada di tenda 116. Ya, insya Allah mohon doanya besok jamaah haji dari 39 jamaah ini diberikan kesehatan, kelancaran, bisa menjalankan semua sunnah dan wajib dan sunnahnya dari seluruh rangkaian ibadah haji, sehingga harapan kita, doa kita adalah seluruh jamaah haji dari PT Buana Semesta Utama mendapatkan predikat haji mabrur mabrurah semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, Bapak Ibu, itu barangkali ya tentang sekilas PT Buana Semesta Utama yang saya garis bawahi. Yang tadi saya garis bawahi, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah yakin, jangan sampai tunda-tunda. Segera setorkan DP-nya. Boleh dengan cara tunai, sekarang mau daftar umroh ataupun mau daftar haji. Kalau daftar haji, siapkan untuk DP awalnya 5 juta. Kalau mau daftar umroh, siapkan DP awalnya 2.600.000. Ya, langsung setorkan ke rekening perusahaan. Semua atas nama PT Buana Semesta Utama. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau mohon maaf, uang 5 juta kok belum siap, uang 2.600.000 kok belum siap, Bapak Ibu silakan buka rekening tabungan. Ya, buka rekening tabungannya ini cukup sangat mudah, yaitu dengan hanya 100.000 saja. Ya, sekali lagi, buka tabungan haji atau umroh cuma 100.000 saja. Bapak Ibu setor 100.000, juga KTP. Insya Allah nanti akan dibukakan rekening di Bank Syariah Indonesia ataupun Bank Muamalat. Insya Allah rekening atas nama Bapak Ibu sekalian. Jadi aman, ya, bukan atas nama rekening kami, tapi rekening atas nama Bapak Ibu sekalian. Nanti ada rezeki berapapun, silakan masukkan ke rekening tabungan haji dan umroh tersebut. Nah, cara yang ketiga, ini dari tadi belum saya jelaskan, yaitu adalah menjadi mitra atau pensyiar Baitullah dari PT Buana Semesta Utama. Alhamdulillah saat ini sudah ada kurang lebih 250 mitra Buana Semesta Utama ini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, menjadi mitra adalah menjadi panjang tanganannya Nabiullah Ibrahim untuk mengajak jutaan umat muslim yang ada di Indonesia menunaikan haji dan umroh. Kenapa kok kita harus ajak-ajak? Karena terkadang manusia itu lupa dengan ujian duniawi. Sehingga kita yang mohon maaf, kita yang sering mengingatkan, ayo berangkat umroh, ayo berangkat haji dengan cepat, dengan mudah, insya Allah aman, tidak ada alasan kita akan menunda untuk berangkat haji maupun untuk umrohnya. Nah, syarat untuk menjadi mitra dari PT Buana Semesta Utama itu apa sih? Nah, syaratnya adalah Bapak Ibu mendaftarkan 10 anggota keluarganya. Mendaftarkan apa? Mendaftarkan umroh. Ya, tadi untuk DP umroh 2.600.000. Nah, Bapak Ibu mendaftarkan 10 anggota keluarga, ini sudah otomatis secara resmi menjadi mitra. Nah, menjadi mitra ini banyak manfaatnya Bapak Ibu. Ya, manfaatnya banyak sekali. Yang pertama Bapak Ibu, DP umroh yang Bapak Ibu bayarkan mendapatkan potongan yang sangat banyak. Harusnya DP umroh itu adalah 2.600.000. Jika Bapak Ibu mendaftar 10, maka harusnya membayarkan 2.600.000 kali 10 atau 26 juta. Tapi karena Bapak Ibu menjadi mitra sekaligus, maka langsung dapat potongan. Yaitu potongannya 11 juta sendiri. Bapak Ibu cukup mendaftar dengan 15 juta, insya Allah sudah mendapatkan 10 DP umrohnya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Manfaat yang kedua, yaitu Bapak Ibu insya Allah bisa merekomendasikan, mengajak
juga saudara-saudara muslim di seluruh Indonesia untuk menunaikan ibadah haji dan umroh bersama PT Bursa Utama. Insya Allah nanti ada ujroh atau bagi hasil dari perusahaan yang besarannya ini Masya Allah luar biasa, dari mulai 1.450.000 sampai tak terbatas. Ya, semakin banyak Bapak Ibu merekomendasikan, insya Allah semakin banyak juga bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan. Kedua, yang ketiga juga Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mendapatkan umroh gratis. Ya, Bapak Ibu insya Allah bisa mendapatkan kesempatan umroh gratis dengan bergabung menjadi mitra. Yaitu caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu berangkat dengan minimal 10 teman atau saudara atau tetangga yang berangkat bersama-sama dalam waktu yang bersama. Ya, insya Allah dengan membawa mengajak 10 anggota keluarga atau saudara, maka Bapak Ibu akan berkesempatan untuk mendapatkan 1 umroh gratis. Nah, ini sangat luar biasa ya untuk nilai manfaat dari Bapak Ibu bergabung menjadi mitra Generasi Bursa Utama. Allah, saya doakan Bapak Ibu sekalian bisa selain niatkan satu untuk ibadah diri Bapak Ibu sekalian, yang kedua Bapak Ibu niatkan memberangkatkan juga untuk keluarga tercinta. Yang ketiga, niatkan untuk bisa berangkat umroh ataupun haji berkali-kali. Ya, jadi tidak hanya sekali. Bapak Ibu, saya yakin kalau sudah pernah berhaji sekali, pasti suatu saat kepingin ya Allah kapan bisa berhaji lagi. Kalau sudah umroh sekali, saya yakin juga ya Allah kapan bisa umroh kembali lagi ke tanah suci. Itu yang ada. Karena apa? Karena bertalbiyah itu adalah kita memenuhi panggilan Allah. Ya, semakin kita mendekat, semakin kita memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan memanggil kita secara terus-menerus. Ya, kita dipanggil secara terus-menerus. Tidak hanya sekali ini saja, tapi semakin kita mendekat itu dipanggilnya akan berkali-kali. Itu yang dirasakan Bapak Ibu. Alhamdulillah di Hotel Al-Haram dan Al-Aiman Al-Haram ini kalau saya lihat jamaah hajinya alhamdulillah semuanya masih muda-muda. Sampai Masya Allah luar biasa antusiasme masyarakat di Indonesia untuk berhaji semakin besar. Ya, masih muda-muda, bahkan masih anak-anak itu banyak yang berangkat haji. Ya, jadi Bapak Ibu jangan tunda-tunda, niatkan dari sekarang, actionkan dari sekarang. Semakin lama Bapak Ibu menunda-nunda, maka semakin lama kesempatan untuk bisa berhaji. Ya, tapi semakin cepat Bapak Ibu actionkan, yakin, maka Allah akan semakin cepat memampukan diri. Saya doakan dari kota Madinah, dari Hotel Al-Haram, Bapak Ibu segera dimampukan oleh Allah untuk berkunjung ke Baitullah, untuk menyempurnakan rukun Islam kelima dengan berhaji, atau paling tidak untuk bisa segera berumrah. Ingat, tabungan itulah yang sebenar-benarnya akan membawa kelak nanti. Bukan harta benda kita, bukan mobil kita, tapi tabungan pahala kita selama hidup ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya selalu menyampaikan, Baitullah adalah seberapa yakin hati Anda. Kalau hati kita yakin, Baitullah akan terasa dekat. Tapi kalau kita tidak yakin, Baitullah akan menjadi lebih jauh dari yang kita pikir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi pada siang hari ini, Mas Kimi, ini menunjukkan jam 9:21 waktu Saudi Arabia. Ya, sedikit juga bercerita, di Saudi ini cuacanya sedang sangat-sangat panas. Kalau siang itu suhunya kurang lebih 49 derajat. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu menjemur baju di dalam kamar mandi 3 jam itu sudah kering. Ya, jadi tanpa pengering pun Masya Allah luar biasa. Mohon doanya, besok juga proses ibadah haji juga kita prediksinya itu akan sangat panas. Nah, ini di sini ada Pak Sulul Hadi dari Lombok Timur, ada Mbak Ade Ovi, Insya Allah
Saya doakan nih beliau-beliau tahun depan ini segera berhaji ya. Allah yakin jadi bisa berhaji tahun depan. Insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita yakin. Pak Ustadz Dato ini juga ada Ustadz Dato nih. Dato dipanggil loh dari kota Madinah nih. Dari Masjid Nabawi saya panggil nih Dato, ada Pak Hadi, ada Mbak Opi. Masya Allah jangan lama-lama ya. Ya Allah, makin rindu dengan Baitullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Jimmy dari Kota Madinah Al Munawwaroh. Alhamdulillah bisa mengisi untuk acara webinar pada siang hari ini. Segala salah dan hilang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Utama PT Buana Sentosa Utama, dan mudah-mudahan tentu ya kita harapkan doa-doa yang beliau sampaikan tadi Allah ijabah semua, dengan Bapak Ibu kemudian diberikan kesempatan menjadi tamu Allah, apalagi bisa hajian paling lambat saya doakan tahun depan Bapak Ibu bisa semua berangkat haji, amin Allahumma amin. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Pajarastuti bahwasanya kita sudah mengupas dari mulai bagaimana cara cepat supaya bisa haji, kemudian apa jenis-jenis haji yang resmi dan tidak, dan kemudian apa sih hal-hal yang perlu kita siapkan. Artinya supaya kemudian ke depan kalaupun Bapak Ibu mempunyai rezeki yang cukup, lebih selektif lah untuk memilih travel supaya jangan sampai kejadian banyak pada tahun ini yang kemudian belum sempat untuk melaksanakan haji atau belum sampai di wukufnya, tapi kemudian sudah ditangkap. Karena kenapa? Karena kemudian banyak yang menggunakan visa yang tidak resmi. Tadi sudah disampaikan seperti visa ziarah atau visa tourism itu tidak resmi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sangat-sangat penting untuk diperhatikan sebelum Bapak Ibu memilih travel. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Pajarastuti, dan saya melihat di layar juga tadi bahwasanya ada beberapa yang bertanya di tulisan saya lihat. Nah, mungkin saat ini kita akan beranjak ke acara ketiga, yaitu tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi mungkin memendam pertanyaan, baik terkait izin, terkait dengan ada saya lihat tadi 5 juta sudah bisa daftar dan sebagainya atau tidak. Nah, kami buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya sepuasnya mumpung ini masih acara masih sedang berjalan ya. Supaya nanti malah justru kalau sudah selesai acara bingung mau nanyanya ya. Jadi silakan mumpung ada masih Ibu Direktur Utama di sini, silakan bagi Bapak Ibu yang bertanya, waktunya kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Silakan, mungkin boleh di... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama, alamat, Bapak nggih, Bapak Haji. Masya Allah Pak Haji niki nggih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sila Pak Haji. Iya, nama saya Pak Akbar dari Bone, Sulawesi Selatan, Ustaz. Dari Bone, Pak. Salam kenal, Pak. Sehat-sehat, Iya. Bapak nggih. Iya. Masya Allah, lumayan jauh. Jadi langsung saya bertanya ini Ustaz ya. Jadi niat untuk haji ini kami luar biasa, namun ada beberapa kendala yang membuat kami kadang-kadang menunda. Cuma ini yang perlu barangkali saya mau tanyakan, kalau misalnya apa beda antara visa ziarah saksiyah atau multiple dengan visa ziarah biasa? Apakah bisa memakai visa multiple ini untuk melaksanakan haji? Ya karena terus terang Pak, ada Ustadz yang banyak yang nawari misalnya untuk memakai atau furoda misalnya, atau ada yang haji misalnya memakai visa ziarah multiple atau saksiyah. Mohon penjelasannya Ustadz. Apa di sana kalau sampai ke sana nggak dikejar-kejar atau bagaimana dengan askar? Ya itu pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, Ya. baik kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Akbar ya dari Bone, luar biasa Pak. Lumayan jauh nih. Sehat-sehat Bapak ya. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan keluarga menuju ke Baitullah. Nah, Ibu mungkin akan langsung dijawab oleh Ibu Hajah Pajarastuti. Pertanyaan pertama adalah apakah kemudian bisa dengan menggunakan visa ziarah yang multiple untuk melaksanakan haji, apa tidak dikejar-kejar atau seperti apa? Insya Allah akan dijawab langsung oleh Ibu Hajah Pajarastuti. Waktu dan tempatnya Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Salam kenal, saya Bu Fajar dari PT Buana Sentosa Utama yang saat ini berada di Madinah ini Pak. Alhamdulillah bisa kenal dengan Pak Akbar dari Bone ya, luar biasa ini.
Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa dan pertanyaan yang sangat pandai ya. Nah, ini yang sebenarnya kita kepingin sampaikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, Bapak, bahwa sebenarnya, mohon maaf nih, cerita panjang lebarnya, saya panjangnya dulu, bahwa Saudi Arabia di tahun 2030 itu adalah mengharapkan kedatangan wisata sebanyak-banyaknya, ya. Sehingga apa? Sehingga semua para pengunjung itu dimudahkan tidak hanya dengan visa umroh saja, tapi sekarang ada yang kita namanya kenal visa turisme, ada visa ziarah. Nah, itu visanya itu memang digunakan untuk berkunjung ke Saudi Arabia. Yang mana visa itu bisa digunakan untuk, mohon maaf, untuk orang yang non-muslim saja mau ke Jeddah, mau ke Riyadh, itu bisa. Nah, itu yang membedakan Bapak ini dengan visa haji. Ya, dengan visa haji. Visa haji, kalau pelaksanaan haji itu harus menggunakan visa haji. Ini bedanya. Tadi sudah saya jelaskan kalau visa lain-lain, ada visa turisme, ada visa umroh, ada visa ziarah, itu bisa digunakan untuk berkunjung ke Saudi Arabia kapanpun. Yang membedakan hanya di musim haji. Yang boleh masuk ke Arafah itu hanya yang punya visa haji. Nah, banyak sekali, mohon maaf, tawaran iuran di luaran sana yang mengajak, ayo kita berhaji dengan visa turis. Kita berhaji dengan visa multiple atau visa tenaga kerja, visa amil. Ini yang naudzubillah min dzalik, Pak. Mohon maaf, bagi saya itu oknumnya adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan bukan niatnya adalah untuk menghantarkan para tamu Allah. Tapi mohon maaf, hanya tanda kutip untuk keuntungan duniawi semata. Ya, karena apa? Resikonya sangat tinggi, Bapak. Ya, resikonya sangat tinggi. Bisa masuk ke Saudi Arabia, tapi pada saat masuk mau ke Arafah itu luar biasa, kucing-kucingan. Yang selalu saya sampaikan, kita mau masuk, ini nanti saya mau keluar dari hotel, ini sudah langsung ada checkpoint. Nah, yang dicek apa, Pak? Ini barcode ini, Pak. Ya, ini ada barcode-nya. Ini dicek. Oh, ini benar nggak ini jamaah haji. Tapi kalau yang bukan dengan jamaah, bukan yang dengan visa haji resmi, ini tidak dapat barcode. Ya, naudzubillah. Jadi sebenarnya itu hanya oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Hanya untuk keuntungan duniawi semata. Tapi kalau kita niatnya adalah menghantar tamu-tamu Allah untuk berhaji, pastinya dijalankan dengan cara yang baik. Ya, dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab, dengan cara yang amanah. Kita melayani tamu-tamu Allah, bukan melayani tamu pejabat. Ya, Pak ya. Jadi yang harus dipahami bahwa untuk proses haji selain visa haji tidak boleh digunakan. Ya, kalaupun digunakan itu ilegal. Kita sekarang juga sudah tahu fatwa dari Saudi Arabia. Barang siapa yang menunaikan haji dengan cara tidak resmi, maka hukumnya haji itu adalah haram. Ya, siapapun yang melaksanakan. Kenapa? Saking pusingnya Saudi Arabia memberikan aturan seperti ini masih dilanggar, memberikan seperti ini masih dilanggar. Akhirnya tahun ini mengeluarkan fatwa. Barang siapa menyelenggarakan haji dengan cara yang tidak baik, maka hukumnya haram. Ya, itulah Bapak Ibu harus pintar, harus cerdik. Mau berhaji harus dengan visa haji. Visa haji didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama, haji reguler. Yang kedua, haji plus yang diselenggarakan oleh travel. Dan yang ketiga adalah haji furoda. Itu visanya haji semua itu hanya 3 macam. Kalau
tawarkan selain 3 macam visa ini, 3 macam jenis ini, itu pasti ilegal semuanya. Jadi jangan tergiur harga murah. Karena kalau nasib baik masih berpihak, kita bisa lolos. Tapi kalau nasibnya tidak baik, maka kita akan ketangkap oleh polisi dan kita akan diproses secara hukum, maka akan di-blacklist untuk tidak bisa masuk ke Saudi Arabia. Akhirnya kita tidak bisa berkesempatan haji. Ya, sekali lagi harus pintar-pintar. Biaya haji plus yang diselenggarakan oleh travel itu bervariatif. Kalau antri kurang lebih 7 tahun, itu biayanya kurang lebih sampai 200 juta. Jadi insya Allah sangat-sangat terjangkau. Tapi kalau ada yang bilang haji langsung berangkat kok biayanya hanya 150 juta atau sampai 200 juta langsung berangkat, ini tanda tanya. Wajib dipertanyakan, visa apa yang digunakan. Itu. Nah, alhamdulillah di PT Buana Sentosa Utama yang tahun ini berangkat, saya informasikan biayanya ya. Biayanya adalah biaya hajinya 200-an juta, ditambah biaya percepatannya, ya ada biaya percepatannya, itu percepatannya kurang lebih 75 juta. Jadi yang berangkat tahun ini kurang lebih biayanya adalah 275 juta. Jadi Bapak Ibu insya Allah yang mau berangkat tahun depan juga sudah bisa berperkiraan, sudah bisa nabung dari sekarang. Bismillah, nanti bersama kami dari PT Buana Sentosa Utama insya Allah akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu dengan tenang, dengan nyaman, bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Mungkin jawaban saya seperti itu Bapak Akbar. Ada yang masih kurang jelas? Iya, Bagaimana terima kasih. Haji? Ya, terus bagaimana yang haji khusus, Ustaz? Ya, haji khusus. Katanya ada juga haji khusus yang kalau misalnya dia sudah mendaftar ke reguler bisa ditarik ke travel untuk misalnya berangkat tahun depan. Ya, biayanya katanya kurang lebih 200-an juta juga. Bagaimana itu, Ustaz? Ya. Ya. Jadi haji khusus Pak Akbar, haji khusus dengan haji reguler itu nomor porsinya berbeda. Jadi umpama Pak Akbar itu saat ini sudah punya nomor porsi di haji reguler, itu tidak masalah. Pak Akbar bisa tetap mendaftar haji plus di kami, di PT Buana Sentosa Utama. Artinya Pak Akbar punya 2 porsi. Satu porsi reguler, yang satu nomor porsi plus. Nah ini porsi plus ini, tahun 2025 insya Allah Pak Akbar bisa ikut program kecepatan. Insya Allah bisa berangkat bersama kami nanti. Ya, jadi nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, Pak Akbar boleh sudah punya haji reguler, nanti boleh daftar lagi di Haji Plus. Nah, kalau umpama mau yang haji regulernya mau dibatalkan, maka Pak Akbar perlu ke Kementerian Agama, ya, perlu ke Kemenak. Nanti minta sama Kemenak, Bapak, Ibu, saya minta tolong nomor haji saya dibatalkan. Nah, makanya nanti kurang lebih 2-3 bulan uang Bapak yang 25 juta itu akan dikembalikan lagi ke rekening Bapak. Gitu. Tapi kalau untuk dari reguler pindah ke plus itu tidak bisa, Pak. Karena nomor porsinya sendiri-sendiri. Gitu. Sudah jelas, Pak? Bagaimana, Ya, Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Oh iya, Ustaz. Jadi kalaupun mau pakai satu jenis haji juga bisa. Artinya ambil dulu, batalkan dulu yang di reguler, baru pendaftaran ulang untuk yang haji plusnya misalnya. Jadi bisa untuk tambahan biaya untuk booking seat haji plus juga bisa Pak Haji. Ya. Ada lagi kira-kira Pak Haji atau cukup? Masih banyak yang saya mau pertanyakan, cuma ya beri giliran yang lain lah. Ya, terima kasih banyak. Nanti Alhamdulillah. untuk misalnya ada yang mau ditanyakan lagi nanti bisa ngambil WA kita, mulai dari WA admin juga nanti bisa untuk kemudian bisa diskusi lagi di WA pribadi Ya. Pak Haji. Insya Allah. Iya. Sudah Pak Haji?
Iya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Haji Akbar dari Bone ya, luar biasa Masya Allah ya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Haji Akbar yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita semua dan mudah-mudahan sehat selalu untuk Pak Haji Akbar dan saya doakan mudah-mudahan dimampukan berangkat lagi. Bismillah saya doakan tahun depan Pak Haji ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk saudara-saudara kita yang lain, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya. Tadi juga ada Bu Siti atau Ibu siapa tadi yang sempat menulis di sini. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Biar bertanya langsung supaya kita bisa sekalian kenalan. Silakan. Mungkin kalau boleh dikasih lihat wajahnya, kalau tidak boleh juga tidak apa-apa. Silakan pertanyaannya. Ya, Kenalkan Oke. diri sedikit mungkin. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa buka video nih ke Ustadz Tidak apa-apa. karena masih ada sama baby saya. Siap. Eh, Nggak apa-apa. Nggih. Jadi pertanyaan saya tadi kan kalau ada gambaran biaya tambahan ya sekitar 275 juta ya kalau nggak salah totalnya ya Ustadz kalau untuk percepatan langsung berangkat di 2025. Tadi kalau untuk umroh kan katanya Bu Direktur itu 10 kita bisa berangkat gratis gitu ya Ustadz ya. Nah kalau untuk Iya, hajinya ini kita misalnya ngajak keluarga kita berapa orang ya Ustadz untuk bisa dapat haji dari gratis ya. BSU gitu. Nggih. Oh, baik, Terima baik. kasih itu saja Baik, Ustadz terima pertanyaannya. Bu siapa ini Assalamualaikum. maaf. Bu Ya. siapa? Bu siapa Saya namanya? Maaf. Rosdiana. Saya Rosdiana Rosdiana di dari Mataram. mana? Dari Mataram. Baik, terima kasih Bu Nggih. Rosdiana dari Mataram ya, dekat berarti kita ya. Nggih. Baik, Ya. sekali lagi terima kasih. Jadi pertanyaannya kalau misalnya umroh setelah jadi mitra ya, setelah jadi mitra kalau umroh dapat 10 jamaah misalnya dapat gratis berangkat. Nah, bagaimana kalau dengan haji ya? Insya Allah mungkin akan langsung dijawab oleh Ibu Hajah Fajar Astuti selaku Direktur Utama PT Buana Sentosa Utama. Kami persilakan Ibu. Mbak Roziana, Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah besok bisa main-main ke kantor kita yang ada di samping Hotel Lombok Astoria ya Mbak ya. Insya Allah pada saat peresmian nanti bisa kita undang. Nah, untuk umroh memang kita ada program khusus yang keberangkatan umroh gratis. Ini seperti Mbak Opi, ini adik Opi nanti mungkin bisa cerita juga bagaimana merasakan umroh gratis bersama PT Buana Sentosa Utama. Beliau itu sudah berkali-kali ya umroh gratis. Nah, memang saya baru membuatkan program juga untuk mitra-mitra dari PT Buana Sentosa Utama agar bisa berangkat haji gratis. Nah, ini memang syaratnya agak lumayan ya, lumayan banyak, yaitu kurang lebih dengan 15 jamaah haji, insya Allah kita juga akan bisa memberikan haji gratis untuk mitra ya. Jadi khusus yang sudah punya yang sudah menjadi mitra dari PT Buana Sentosa Utama. Jadi mohon maaf kalau yang hanya mendaftar sebagai jamaah saja, maka tidak bisa mendapatkan program-program dari PT Buana Sentosa Utama seperti program umroh gratis atau haji ya. Jadi yang diberikan adalah kepada khusus mitra. Mungkin seperti itu Mbak Roziana dari Madinah, saya doakan Mbak Roziana segera dimampukan Allah untuk bisa berhaji ya, segera Amin. menyempurnakan Islam yang kelima. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana Mbak Roziana? Iya. Kira-kira cukup? Boleh bertanya satu lagi Ustadz? Boleh, silahkan. Ini kan kebetulan kakak saya ada rencana mau umroh haji langsung gitu ya. Cuma ini suaminya orang asing gitu, orang Australia. Itu bisa nggak di akomod dibantu gitu? Terima kasih. Baik, boleh izin langsung dijawab Ibu nih. Kalau misalnya nanti suaminya orang luar, nah KTP-nya mungkin ditanya dulu ya, KTP mana ini? Iya, warga negara sana, otomatis kan. Masing asing ya. Masih termasuk warga negara asing. Nah, bagaimana Ibu? Silakan. Baik, untuk warga negara asing itu boleh ikut umroh ataupun ikut haji bersama kami. Nanti ada surat keterangan. Ya, nanti ada surat keterangan dari kedutaan yang menandakan bahwa ini punya keluarga di Indonesia. Jadi nanti bisa kita daftarkan secara bersama-sama. Ya. Jadi umpama suaminya masih WNA, istrinya udah WNI, masih tetap WNI. Nah, ini nanti ada surat keterangan. Surat keterangan tinggal ya, kalau tidak salah hanya surat keterangan tinggal di mana di Indonesianya, dan nanti akan
kita daftarkan porsinya juga dengan syarat paspor dan syarat-syarat yang lain. Jadi untuk syarat-syarat yang lainnya tidak ada. Tetap insya Allah bisa Ibu. Bismillah untuk ke Baitullah dimudahkan semuanya. Bagaimana Begitu, Mas Mbak Ibu. Roziana? Cukup? Mbak Roziana, cukup? Kalau tidak ada masuk Mbak Roziana, kita berlanjut ya. Tadi ada saya lihat nulis cuma nggak sempat saya baca full, termasuk Ibu Siti, termasuk Pak Haji Yusuf, juga barangkali. Kalau misalnya tadi pertanyaan itu masih bisa diulang, boleh silakan kita kasih waktu Bapak dan Ibu untuk masuk bertanya. Bisa diaktifkan untuk suaranya, silakan boleh dikeluarkan, termasuk videonya juga Bapak Ibu. Yang nanya percepatan dan sebagainya, silakan. Karena tadi tulisannya cuma sekejap, jadi saya belum selesai tulis, sudah hilang. Ada lagi, Bapak Ibu? Mumpung kita masih ditemani oleh Direktur Utama, Ibu Hajah Fajarasuti. Jadi insya Allah ini kesempatan langka ya, kita bisa mengadakan webinar ini di Madinah. Insya Allah nanti minggu depan kita bisa mengadakan lagi Mas Jimmy dan Mas Jojo, mungkin kita di Mekah ya, insya Allah di Mekah, karena nanti jam 1 waktu Arab Saudi, saya berserta dengan rombongan dari PT Buana Sentosa Utama akan bertolak menuju kota Mekah. Ya, ini alhamdulillah sudah mandi ihram semua, sudah persiapan, sudah packing dan nanti tinggal berangkat. Gitu. Terima kasih. Baik. Lagi sebelum kita beranjak, mungkin mohon pertanyaan saya di atas, Bu. Saya Bagaimana izin Pak Yusuf? bacakan Mas Jimmy. Saya izin Ah? bacakan untuk pertanyaan dari Mas Oh, Yusuf. boleh, Ya, silakan. jadi pertanyaan dari Mas Yusuf di sini, untuk percepatan haji khusus apakah bisa, kemudian prosedurnya bagaimana? Karena kan di awal sudah dapat nomor polisi dan berangkatnya juga sesuai antrian. Begitu pertanyaannya kira-kira. Baik, ya baik. Jadi haji khusus yang haji plus ya, apakah misalnya yang sudah daftar antri 5 sampai misalnya 7 tahun, kemudian pengennya langsung berangkat jika cukup rezeki, nah apakah bisa apa enggak kalau sudah masuk ke dalam haji antri, kemudian langsung percepatan, seperti itu, Bu. Oke, silakan Ibu, masih Baik, bersambung. terima kasih Pak Yusuf, Ya. kenal dari Bu Fajar. Ya, jadi bagi yang sudah punya nomor porsi, alhamdulillah nih, bisa ikut percepatan di tahun 2025. Seandainya sudah booking seat di tempat atau di travel lain, ini juga bisa. Ya, jadi nanti prosesnya adalah pindah PIN, pindah travel dulu. Nanti kita yang bantu uruskan. Jadi dari travel lain, pindah PIN ke travel PT Buana Sentosa Utama. Dan nanti setelah musim haji ini, kita langsung proseskan untuk pengajuan percepatan. Ya, jadi pengajuan percepatan itu memang kita jauh-jauh hari dari proses keberangkatan haji. Oleh karenanya, bagi siapapun Bapak Ibu yang sudah punya niat kuat untuk bisa segera berhaji tahun depan, ini intinya saya sampaikan, harus segera booking seat. Harus segera booking seat. Ya, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda karena itu akan terlambat nanti. Karena yang kita ajukan adalah nomor porsinya. Nomor porsi hajinya kita ajukan untuk ikut di percepatannya. Jadi dari travel manapun bisa kita bantu Mas Jojo, nanti dipindah PIN ke Buana Sentosa Utama. Dan setelah itu nanti baru kita ajukan proses percepatannya. Insya Allah bisa untuk Pak Yusuf. Terima kasih. Bagaimana Mas Yusuf atau Pak Yusuf atau mungkin Pak Haji, saya kurangi soal. Bagaimana? Cukup kira-kira atau ada lagi Pak Yusuf? Sekalian Ibu ada yang bertanya, tadi saya lihat di layar, bisa nggak untuk beli pisahnya saja, nanti untuk kepengurusan lainnya bisa untuk dilakukan secara mandiri. Bisa nggak? Mungkin karena Pak Yusuf gambar. Bagaimana Pak Yusuf? Cukup? Kalau Untuk cukup, visa kita furodanya untuk tahun berapa, nanti ditentukan dulu ya. Kalau visa furoda bisa kita bantu. Tapi kalau yang plus, kita tidak bisa. Karena plus itu kita
wajib yang menyelenggarakan dari travel. Karena nanti setelah proses hajian ini, kita juga dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita pertanggungjawaban tentang pelaksanaan hajinya. Jamaahnya berapa, bagaimana perjalanannya, bagaimana kondisi jamaah, itu kita dimintain pertanggungjawaban. Jadi kalau hanya visa dulu, kalau hanya visa saja, untuk visa furoda bisa kita bantu. Tapi untuk visa yang haji plus ataupun yang percepatan itu tidak bisa. Tetap semua diselenggarakan oleh travel. Mulai dari keberangkatan, prosesnya di Saudi, sampai nanti kepulangan jamaah. Terima kasih. Seperti itu Mas, jawaban Baik, saya. ya. Terakhir Bu, ada yang bertanya kalau misalnya sudah booking seat atau sudah punya nomor porsi, berapa kira-kira biaya untuk percepatannya tahun depan? Itu aja ada yang bertanya itu. Mungkin itu yang terakhir dulu Bu, karena waktu Ibu akan siap-siap menuju ke Mekah. Nanti selebihnya Bapak Ibu yang mungkin pengen lebih jelas lagi bisa untuk WA pribadi ke kita, tim dari PT Buana Sentosa Utama. Yang sudah Baik. punya nomor porsi, Yes. percepatannya biaya berapa tambahan? Ya, jadi yang sudah punya nomor porsi, ini untuk berangkat yang saya estimasikan Tahu. tahun ini ya, tahun 2024, itu biaya haji plus percepatannya itu kurang lebih 18.000. Itu paling mahal ya di kita itu 18.000. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah booking seat yang $5.000, berarti tinggal kurangnya 13.000. Pada saat nanti pelunasan, sebulan sebelum berangkat itu hanya kurang 13.000 saja. Ya, jadi semua total biayanya dikurangin biaya yang sudah masuk. Seumpama totalnya 275 juta, Bapak Ibu sudah setor 80 juta di awal, berarti tinggal kurang yang 195 juta. Ya, jadi kurangnya seperti itu. Tinggal kurangnya Baik. saja Mas Jim. Baik, Terima kasih Ibu sudah menjawab semua pertanyaan kita. Jadi sekali lagi berhubung waktu sudah mendekati jam 3 untuk waktu Indonesia Tengah, kemudian waktu Indonesia Barat sudah menjelang jam 2, dan juga ini berhubung Ibu Direktur Utama juga akan persiapan menuju ke Mekah. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang masih ingin bertanya, silahkan bisa bertanya nanti untuk ke WA pribadi kita. Jadi bisa menghubungi admin yang ada di webinar, untuk kemudian nanti kita jawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Direktur Utama PT Buana Sentosa Utama dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk kemudian ikut bersama kami dalam acara webinar ini, dan harapan saya mudah-mudahan wasilah webinar pada siang hari ini akan menjadi jalan bagi kita semua untuk segera menjadi tamunya Allah. Paling lambat umroh saya doakan paling lambat tahun depan, dan haji pun paling lambat 5 tahun dari sekarang kita sudah bisa untuk melaksanakan haji semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian permohonan maaf dari kami apabila selama berlangsungnya webinar ini kami ada salah tutur kata, ucapan, tindakan, tingkah laku yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk kami dimaafkan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan segala doa yang dipanjatkan oleh Ibu Dirut tadi diijabah oleh Allah supaya kita segera menjadi tamunya Allah dengan menjalankan rukun Islam yang kelima kita Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kami izin tutup acara pada siang hari ini dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang kemudian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu semua Bapak Ibu. Terima kasih. Dadah Mbak Upi.